Di ambang perang, disinilah pasukan NATO dikerahkan di seluruh Eropa Timur. Ancaman invasi Rusia ke Ukraina telah meningkatkan kepentingan pertahanan Amerika Serikat dan NATO di seluruh Eropa Timur yang selama beberapa dekade telah bertindak sebagai penyangga antara Rusia dan Barat. Dikutip dari CNN pada Kamis 10 Februari 2022, NATO memiliki 4 kelompok tempur seukuran batalion multinasional di Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia yang beroperasi secara bergilir. Masing-masing dipimpin oleh Inggris, Kanada, Jerman atau Amerika Serikat, dan berisi pasukan dari beberapa negara anggota. Aliansi itu mengatakan bulan lalu bahwa keempat kelompok itu adalah kekuatan yang kuat dan siap tempur. Tetapi meskipun Ukraina bukan anggota NATO, aliansi itu juga memberikan saran tingkat strategis kepada negara itu dan menggambarkan hubungan itu sebagai salah satu kemitraan NATO yang paling substansial. Aset lain yang dimiliki NATO di kawasan itu termasuk sistem pertahanan rudal di Rumania yang dirancang untuk mendeteksi, melacak, menyerang, dan menghancurkan rudal balistik di atmosfer. Fasilitas serupa di Polandia akan mulai beroperasi tahun ini. Para pemimpin Barat telah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa Rusia dapat merencanakan invasi ke Ukraina. Tuduhan itu secara konsisten dibantah Moskow. Kremlin bersikeras pergerakan pasukannya di wilayahnya sendiri adalah masalah internal dan tidak menjadi perhatian negara lain. Tuntutan Rusia pada NATO sejauh ini telah ditolak, terutama agar Ukraina tidak masuk dalam blok barat tersebut. Rusia menunjukkan bahwa NATO telah mengerahkan persenjataan ke Ukraina dan menempatkan pasukan di sekitar wilayah itu. Bisa jadi sebuah serangan cyber yang menargetkan jaringan energi Ukraina, atau pergerakan batalion dan tank Rusia di sepanjang perbatasan, atau bahkan serangan rudal jarak jauh. Itu semua tanda-tanda potensial yang dipantau secara cermat oleh pejabat Amerika Serikat dan Eropa yang bisa menjadi bukti Presiden Rusia Vladimir Putin semakin dekat untuk melakukan invasi ke Ukraina. Dengan lebih dari 100.000 pasukan Rusia yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Ukraina, jumlah terus bertambah. Pejabat militer dan intelijen sedang mengamati manuver taktis yang berusaha diantisipasi ketika Moskow mungkin beralih dari sekedar mengancam menjadi benar-benar meluncurkan serangan. Pejabat Amerika Serikat mengatakan mereka mengamati dengan cermat serangan cyber seperti serangan yang menargetkan pemerintah Ukraina di bulan lalu. Mereka tidak hanya mengamati pengerahan tentara Rusia di perbatasan, tapi juga di mana mereka ditempatkan dan mengamati apa yang dilakukan Rusia dengan peralatan militernya seperti tank yang bisa menjadi pusat setiap serangan darat. Di saat bersamaan, pejabat saat ini maupun mantan pejabat menyampaikan kepada CNN pada akhirnya mungkin tidak ada petunjuk yang jelas untuk serangan ke Ukraina. Seperti gemuruh, gempa bumi, mungkin hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada peringatan awal sama sekali sebelum invasi terjadi. Jika Anda melihat opsi kelas bawah yang semuanya dapat dieksekusi segera dengan sedikit atau tanpa peringatan dengan pasukan yang sudah dikerahkan, hal-hal seperti serangan balasan atau serangan di timur, pelarian dari selatan, serangan dari utara, pasukan itu sudah dalam posisi dan jumlah yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Jelas seorang pejabat intelijen Barat kepada CNN. Dikutip pada Kamis 10 Februari, mantan Direktur Intelijen Nasional James Clapper mengatakan kepada CNN, Amerika Serikat mungkin tidak melihat awal serangan penuh sampai mereka melihatnya. Jika dia menembak ke Kiev atau kota besar lainnya, maka Anda tahu itu benar-benar terjadi, ujar Clapper. Penilaian tersebut membantu menjelaskan mengapa Presiden Joe Biden dan pejabat tinggi Amerika Serikat memperingatkan bahwa invasi Rusia itu dekat. Penjelasan yang membuat geram pejabat Ukraina, karena Kremlin mungkin perlu sedikit waktu sebelum sebuah serangan diluncurkan. Sementara Gedung Putih mengatakan, pihaknya tidak lagi menyebut serangan Rusia itu dekat. Seorang pejabat pemerintah senior mengatakan penilaian bahwa semua serangan bisa terjadi kapanpun saat ini masih valid karena Rusia telah menambah logistik dan kesinambungan pasukannya di perbatasan, juga tambahan senjata penyerangan dan pertahanan. Pejabat Rusia berulang kali membantah mereka berencana menyerang Ukraina, menuduh Barat bertanggung jawab menyebabkan eskalasi ketegangan di kawasan itu. Para pejabat mengatakan ada perbedaan antara skenario potensial, apakah Rusia menyerang Ukraina dengan cara yang ditargetkan atau apakah Kremlin sedang mempersiapkan invasi skala penuh ke negara itu
itu untuk mencoba menggulingkan pemerintah di Kiev. Dalam kasus terakhir, Rusia akan membutuhkan lebih banyak pasukan di sepanjang perbatasan dan citra satelit akan menangkap penempatan berkelanjutan yang telah diawasi Barat selama berbulan-bulan. Menurut saya, matematika tidak sesederhana yang disampaikan. Ada sejumlah angka ajaib, kelompok taktis batalion, kata pejabat Barat. Ini hanya berbicara secara umum, lebih dari yang kita lihat sekarang. Tetapi para pejabat memperingatkan Putin juga dapat memulai serangan dengan menggunakan artileri jarak jauh untuk menyerang Ukraina, di mana pasukan darat tidak perlu berada dalam jangkauan. Namun salah satu hal utama yang diperhatikan Amerika Serikat adalah ketika sejumlah besar pasukan Rusia meninggalkan area pelatihan mereka di dekat perbatasan dan bergerak ke arah mendekati jarak tembak target mereka yang merupakan posisi darat tertentu, kata seorang pejabat pemerintah. Tanda lainnya yang dipantau pejabat Amerika Serikat adalah pergerakan tank-tank Rusia. Salah satu tanda militer Rusia bersiap untuk sebuah invasi adalah kalau mereka mulai memindahkan tank-tank di perbatasan maupun menyalakan atau mematikannya, karena jika tank-tank hanya didiamkan di sana dan tidak bergerak selama beberapa hari, bahan bakarnya bisa membeku. Jika mereka menyalakan atau mematikannya, itu dapat mencegah bahan bakar tank membeku. Artinya, tank akan siap untuk dikerahkan dengan cepat. Sejauh ini, kata pejabat itu, tank-tank itu hanya didiamkan di sana berdasarkan citra satelit komersial. Cuaca di Ukraina juga berperan penting. Suhu yang lebih dingin dan medan yang membeku akan mempermudah serangan Rusia. Pejabat Amerika Serikat dan Ukraina mengatakan ada perkiraan besar invasi Rusia bisa dilakukan melalui agresi serangan cyber terhadap Ukraina. Pejabat Ukraina, Viktor Zora, yang menyelidiki serangan cyber Januari terhadap situs pemerintah Ukraina mengatakan bulan lalu tidak ada keraguan bahwa invasi Rusia tidak didukung agresi cyber atau setidaknya mereka akan aktif di ruang-ruang cyber. Pejabat Amerika Serikat secara cermat mengamati tanda-tanda serangan cyber di Ukraina dan mengkomunikasikan hal ini dengan timpalannya dari Ukraina. Salah satu perhatiannya adalah Rusia bisa menggunakan kecakapan peretasannya untuk mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah Ukraina. Sejak Rusia mencaplok Crimea pada 2014, peretas yang diduga berasal dari Rusia beberapa kali meretas infrastruktur penting pemerintah Ukraina, termasuk memadamkan listrik di beberapa wilayah Ukraina pada 2015 dan 2016. Cyber adalah alat ideal bagi Rusia untuk digunakan sebelum invasi, kata Wakil Presiden Analisis Intelijen dan Firma Keamanan Cyber Mandian John Holtquist. Holtquist juga menelusuri kelompok peretas Rusia pada 2015 dan 2016. Anda bisa menggunakan operasi cyber untuk menyerang, untuk memberi tanda tujuan Anda, dan berpotensi mengikis pengaruh musuh Anda sebelum peluru terbang atau tanpa peluru meningkatkan situasi menjadi perang.